Bismillah, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas sedikit mengenai bulan Safar atau bulan Safar ya. Karena ada sebagian saudara kita yang menganggap bulan Safar ini bulan yang tidak baik. Sehingga mereka tidak berani membangun rumah di bulan Safar, tidak berani melaksanakan pernikahan di bulan Safar, tidak berani melaksanakan khitanan di bulan Safar dan lain sebagainya. Karena mereka anggap kalau menikah di bulan Safar akan terus ada pertengkaran, bahkan akan terjadi perceraian menurut keyakinan mereka. Kemudian jika membangun rumah di bulan Safar, itu katanya yang menghuni rumah tersebut akan sakit-sakitan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita akan bantah keyakinan tersebut dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu telah membantah bahwa kata Rasul tidak ada kesialan di bulan Safar. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la adwa wala tiarah wala hamah wala safar. Yang pertama di dalam hadis ini Rasul menyebutkan la adwa, artinya tidak ada penyakit menular ya. Nah, yang dimaksud dengan sabda Nabi tidak ada penyakit menular, seseorang ketika terjangkit penyakit itu sebenarnya bukan ditularkan oleh orang, tetapi Allah yang menjadikan orang tersebut sakit. Nah, jadi hadis ini jangan dipahami bahwa tidak ada penyakit menular sehingga ketika ada orang sakit kita peluk, kemudian kita dekat-dekat dengan dia. Tidak seperti itu. Buktinya di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi. Apabila suatu negeri terjangkit oleh penyakit, maka kamu jangan mendatangi negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin, dan apabila di negeri kamu itu terkena penyakit, wa antum biha fala tafirru minhu, maka kamu jangan keluar dari tempat tersebut. Nah, di dalam hadis ini Rasul menyebutkan ketika di suatu negeri atau di suatu kampung telah terjangkit penyakit, banyak wabah di sana, maka kita tidak boleh mendatangi tempat tersebut. Dan sebaliknya, ketika di negeri kita telah banyak penyakit yang menimpa, maka kita tidak boleh pergi dari tempat kita. Artinya kalau kita pergi dari tempat kita ke tempat orang lain, khawatir akan menular kepada orang lain. Begitupun ketika di tempat lain itu sedang terjadi penyakit, wabah, maka kita tidak boleh mendatangi tempat tersebut. Nah, di dalam hadis ini jelas sekali bahwa penyakit itu bisa ditularkan kepada orang lain ya, atau orang lain bisa menularkan ke diri kita sendiri ya. Bahkan ada juga hadis yang lain yang lebih tegas yang menyebutkan bahwa orang yang sakit itu tidak boleh dicampur baurkan dengan orang yang sehat. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna mumridun ala musih. Tidak boleh orang sakit itu dicampur baurkan dengan orang yang sehat. Nah, di dalam dua hadis ini jelas sekali bahwa penyakit itu bisa menular kepada orang lain. Tetapi yang menjadikan orang tersebut sakit itu bukan karena ditularkannya, bukan. Tetapi memang Allah sudah menakdirkan orang tersebut untuk sakit. Karena ada orang yang dekat dengan orang sakit, ternyata dia tidak sakit. Ya, ini pengalaman kami sendiri. Kami itu setiap hari mengajar anak-anak Al-Quran ya. Nah, anak-anak itu ada yang pilek, ada yang batuk, ada yang demam, dan lain sebagainya. Kami itu sudah berupaya memakai masker, kemudian anak-anak yang sakit memakai masker. Tetapi ketika waktunya kita terjangkit, ya kita sakit. Tetapi ketika satu waktu kita ngajar anak-anak tidak pakai masker, anak-anak ada yang batuk, pilek, tetapi alhamdulillah kita tidak terjangkit. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman ini pun, maka kita semakin yakin bahwa ternyata yang menjadikan kita sakit itu bukan karena ditularkan oleh orang, tetapi memang Allah sudah menakdirkan orang tersebut untuk sakit. Nah, oleh sebab itu di dalam hadis ini diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa yang menjadikan kita sakit itu bukan karena nular dari orang, bukan, tetapi Allah yang menjadikan kita sakit. Tapi ketika ada orang yang sedang sakit, batuk, pilek atau sakit yang lainnya, yang memang kata dokter penyakit tersebut
menular maka diupayakan pakai pelindung, pakai masker kah atau yang lainnya ya. Nah, jadi yang pertama di dalam hadis itu disebutkan la adwa, kata Rasul, tidak ada penyakit menular. Maksudnya ketika kita terkena penyakit, terjangkit oleh penyakit, itu hakikatnya Allah yang sudah menakdirkan kita sakit. Jadi Rasul ingin mengajarkan kepada kita ketika kita terjangkit penyakit, kemudian ditularkan oleh kawan, itu hakikatnya bukan orang tersebut yang menularkan kepada kita. Jadi kalau kita terkena penyakit, jangan lantas menyalahkan orang tersebut, gara-gara kamu saya jadi sakit. Nah, maksudnya jangan sampai terjadi seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama kata Rasul la adwa, yaitu tidak ada penyakit menular. Kemudian yang kedua kata Rasul wala tiaroh, dan tidak ada tiaroh ya. Tiaroh itu kalau di tempat kita di Sukabumi Jawa Barat itu pamali ya. Jadi yang masuk ke dalam permasalahan pamali itu ada ratusan. Tidak boleh anu pamali, tidak boleh anu pamali, tidak boleh anu. Itu banyak sekali. Nah, itu di dalam agama masuknya ke dalam bab tiaroh ya, tiaroh atau tatayur. Jadi tiaroh itu atau tatayur itu menganggap sial terhadap benda, terhadap burung, terhadap hari, terhadap tanggal, terhadap angka dan lain sebagainya ya. Dan keyakinan seperti ini sudah terjadi di zaman jahiliyah dulu. Jadi zaman dahulu kalau orang ingin bepergian, ingin berangkat ke suatu tempat, maka mereka mendatangi burung tertentu. Kemudian burung itu dibentak agar terbang. Nah, kalau burungnya itu terbang ke kanan, maka berpergiannya itu jadi. Tetapi kalau burungnya itu terbangnya ke kiri, maka perginya itu tidak jadi. Karena mereka menganggap kalau saya pergi, burungnya terbang ke kiri, maka akan mengalami kesialan di perjalanan. Nah, asal mulanya terjadi tatayur seperti itu. Nah, keyakinan menganggap sial terhadap burung itu bukan hanya terjadi di zaman jahiliyah, zaman sekarang pun masih ada orang yang menganggap kalau ada burung berbunyi maka akan datang penyakit, akan ada yang meninggal. Itu di tempat kami ada yang namanya burung incuing ya. Jadi kalau burung itu bunyi cing cicuit, cing cicuit. Nah, itu mereka mengatakan nih bakal ada penyakit. Atau sebagian yang lain mengatakan bakal ada yang meninggal. Itu diyakini oleh sebagian orang ya. Atau burung yang lain lagi yaitu burung hantu. Ketika burung hantu berbunyi maka sebagian orang menganggap ini bakal ada penyakit. Atau bakal ada orang yang melahirkan katanya. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu. Dan ini sudah dibantah oleh Rasulullah SAW. Nah, yang masuk ke dalam keyakinan-keyakinan seperti ini atau tiaroh atau tatayur itu banyak sekali di kampung-kampung. Atau yang lebih dikenal dengan di tempat kami itu namanya pamali ya. Itu banyak sekali keyakinan-keyakinan pamali ya, pamali. Nah, jadi mulai sekarang jangan percaya lagi kalau ada yang mengatakan jangan anu pamali, jangan anu pamali. Kecuali kalau masalah tersebut memang masuk ke dalam akal. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu jangan duduk di depan pintu pamali, nanti jodoh kamu akan susah. Nah, ini masuk ke dalam tiaroh ya atau tatayur. Berbeda jika orang tersebut mengatakan jangan duduk di depan pintu, itu menghalangi orang. Nah, itu kan masuk akal, logika. Kita duduk di depan pintu memang menghalangi orang. Tapi kalau bahasanya jangan duduk di depan pintu, pamali, nanti jodoh kamu akan sulit. Kalau kamu punya istri, nanti istri kamu akan sulit melahirkan dan lain sebagainya. Ini masih diyakini oleh sebagian orang. Dan banyak sekali, bukan hanya puluhan, ratusan permasalahan-permasalahan yang masuk ke dalam pamali ini. Itu banyak sekali ya. Nah, sebagian orang menganggap bahwa meyakini hal-hal demikian, meyakini hal-hal pamali ini adalah sesuatu yang lumrah. Ini sebagian orang akan menganggap seperti itu. Tetapi kalau kita membuka hukum yang ngeri sekali. Di dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan, kata Rasul, mempercayai yang namanya tiaroh-tiaroh seperti ini adalah kesirikan, kata Rasul. Sebagaimana yang Rasul sebutkan, al-tiaratu sirkun, al-tiaratu sirkun, al-tiaratu sirkun. Tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik, kata Rasul ya. Nah, jadi kalau dibuka hukumnya ngeri sekali. Rasul menyebutkan tiaroh ini syirik, kata Rasul. Cuman para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud syirik di sini ada yang masuk ke dalam syirkul akbar, ada pula yang masuk ke dalam syirik kecil. Ketika seorang menganggap bahwa kesialannya itu mutlak dari benda tersebut,
atau dari dari burung tersebut, maka itu menjadi syirkul akbar. Tapi kalau dia meyakini bahwa ini sebagai wasilah saja yang menjadikan orang tersebut sial, maka para ulama mengatakan bahwa itu masuk ke dalam syirik kecil ya. Tetapi apapun itu, apakah syirik besar ataukah itu syirik kecil, maka sebaiknya kita menghindari perbuatan tersebut. Jadi kalau kita contohkan banyak sekali yang masuk ke dalam tatayur ini ya. Dari mulai mempercayai angka 13 angka sial. Kemudian kalau adik akan nikah, adiknya duluan ini akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan lain sebagainya. Intinya ada ratusan ya. Insya Allah kita akan bahas secara khusus masalah bab tatayur ini ya. Itu ada di dalam kitab Tauhid. Di dalam bab tatayur kita akan bahas mengenai permasalahan tersebut. Karena kita sedang membahas mengenai hadis la adwa wala tiarah wala hamah wala sofar ya. Dan dalil-dalil yang menyebutkan bahwa kita tidak boleh mempercayai tentang tatayur atau tiarah ini disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surah Al-A'raf ayat 131 kata Allah Subhanahu wa taala, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aksarhum la ya'lamun. Ketahuilah kesialan yang menimpa mereka itu ketetapan dari Allah. Walakinna aktsarhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya ya. Begitupun diterangkan di dalam surah Yasin juga. Qalul ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Jadi aneh sekali ketika orang sering membaca surah Yasin tetapi masih mempercayai tentang pamali-pamali. Padahal di dalam surah tersebut dijelaskan, qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaum musrifun. Ya. Nah, jadi sebenarnya tentang masalah pamali-pamali itu di zaman dahulu sudah ada dan Rasul sudah membantahnya. Kata Rasul tidak ada yang namanya tiaroh atau tidak ada yang namanya pamali-pamalian, ya. Nah, kemudian yang ketiga kata Rasul walahamah, tidak ada burung hitam. Di dalam penjelasan yang lain tidak ada burung hantu. Maksudnya tidak ada kesialan yang disebabkan oleh burung hitam atau burung hantu. Ini para ulama ada yang menyebutkan burung gagak, ada yang menyebutkan burung hantu. Nah, apapun burungnya itu, tetapi di zaman dahulu itu kalau burung itu hinggap di rumahnya, mereka meyakini bahwa ini akan terjadi penyakit, akan terjadi kematian. Nah, ini dibantah oleh Rasul. Kata Rasul, walahamah, tidak ada burung-burungan. Jadi dulu itu seperti itu, ketika ada burung hinggap di atas genteng, menganggap bakal ada kesialan, bakal ada penyakit, bakal ada kematian. Dan zaman sekarang pun masih ada. Kami ingat waktu kami masih kecil, ketika ada burung incuing yang suaranya cing cicuit ketika hinggap di pohon atau hinggap di rumah, mereka mengatakan ini bakal ada penyakit, bakal ada wabah, kemudian bakal ada yang meninggal. Mereka mengatakan seperti itu sehingga burung itu diusir ya. Ketika kami masih kecil ya ikut-ikut saja dulu, yang namanya masih kecil belum ada ilmu ya. Kalau sekarang mungkin dibantah itu. Kenapa burung diusir-usir? Memang burung itu suaranya seperti itu. Terus gimana kalau burung itu bersuara kambing? Mungkin akan lebih aneh lagi ya. Jadi ya begitulah keyakinan-keyakinan yang memang sudah ada di zaman jahiliyah. Dan kita sebagai orang Islam, ketika ada sekarang burung incuing bersuara di atas genteng, di atas rumah, di atas pohon, ya biarkan saja. Karena memang suaranya seperti itu. Jadi jangan ada keyakinan kalau burung itu berbunyi, kemudian kita menganggap akan ada penyakit. Atau burung yang lain seperti burung hantu. Kalau burung hantu berbunyi, kemudian ada keyakinan ini akan ada orang yang melahirkan dan lain sebagainya. Nah, itu keyakinan-keyakinan seperti itu sudah dibantah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walahamah, tidak ada burung. Artinya tidak ada kesialan, tidak ada kematian, tidak ada penyakit yang disebabkan oleh burung ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Rasul wala sofar. Tidak ada bulan sofar. Nah, yang dimaksud oleh Nabi tidak ada bulan sofar, maksudnya tidak ada kesialan-kesialan yang terjadi di bulan sofar. Jadi keyakinan bulan sofar, bulan sial itu sudah ada sejak dulu. Dan sekarang pun masih diyakini oleh sebagian orang. Sehingga kalau datang bulan Safar, ada sebagian orang mereka tidak berani bangun rumah.
kemudian tidak berani menikahkan anaknya, tidak berani mengkhitan anaknya, tidak berani pindah rumah, tidak berani mulai masuk kerja dan lain sebagainya. Karena mereka menganggap bulan Safar ini bulan sial. Ini sudah dibantah oleh Nabi. Kata Rasul, wala safar, tidak ada kesialan yang terjadi di bulan Safar. Semua bulan itu baik, semua waktu itu baik. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubud dahr fa innallaha wad-dahru. Janganlah kalian menganggap sial terhadap waktu atau jangan mencaci waktu. Karena waktu itu Allah yang mengaturnya dan Allah yang mempunyai waktu tersebut ya. Jadi keyakinan bulan Safar, bulan sial ini bukan hanya cerita-cerita kami, bukan. Coba antum datang ke daerah, ke tempat kami daerah Sukabumi, Jawa Barat. Itu banyak sekali orang yang masih meyakini bulan Safar ini adalah bulan sial. Sehingga mereka tidak berani melaksanakan pernikahan di bulan Safar. Jadi bulan Safar ini total orang-orang tidak ada yang melaksanakan hajatan pernikahan. Tidak ada. Karena sebagian orang menganggap bahwa bulan Safar ini bulan tidak baik, sehingga kalau dipakai untuk melaksanakan pernikahannya tidak akan bahagia, akan terjadi pertengkaran, bahkan akan terjadi perceraian. Kemudian kalau bulan Safar ini dipakai untuk membangun rumah, kemudian rumah itu akan dipakai usahanya tidak akan bagus. Kalau ditempatin rumah itu orangnya akan sakit-sakitan dan lain sebagainya. Nah, ini keyakinan seperti ini bukan hanya cerita-cerita. Kalau ada suami istri yang sakit-sakitan atau anak-anaknya sakit-sakitan, kebetulan nikahnya dulu bulan Safar, itu yang disalahkan, pantas saja kamu sakit-sakitan. Dulu sih nikahnya bulan Safar. Ini bukan keyakinan orang Islam. Rasul sudah membantah keyakinan seperti ini. Kata Rasul, tidak ada kesialan di bulan Safar. Bahkan beredar berita ketika bulan Safar itu bulan diturunkannya penyakit. Ketahuilah tidak ada hadis yang sahih, tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan di bulan Safar itu bulan diturunkannya penyakit. Tidak ada ya, sampai ada yang namanya Rebo Wekasan. Itu kenapa Rebo Wekasan hanya populer di Indonesia? Kenapa di negara-negara yang lain tidak ada Rebo Wekasan ya? Nah, dengan adanya hadis ini Rasul mengajarkan kepada kita, kata Rasul, tidak ada yang namanya kesialan yang terjadi di bulan Safar, baik itu penyakit dan yang lainnya. Tidak ada, kata Rasul. Makanya kalau orang sudah mendengar, memahami, mempelajari hadis yang sekarang kita sampaikan, itu akan paham ya. Dari awal kita sampaikan la adwa, wala tiarah, wala hamah, wala safar. Kemudian digabungkan pembahasan tersebut. Insya Allah keyakinannya semakin mantap. Bahwa yang menjadikan orang tersebut sakit itu Allah. Kemudian yang menjadikan orang tersebut sial bukan karena burung, bukan karena salah tempat, bukan karena salah hari, bukan karena salah langkah, bukan. Kemudian ketika ada burung hinggap di rumah kita, tidak akan ada keyakinan itu akan ada kematian, itu akan terkena penyakit, itu akan ada orang yang melahirkan, tidak ada. Dan ketika datang bulan Safar, tidak akan ada keyakinan bulan Safar, bulan sial, tidak ada. Karena sudah mempelajari hadis ini ya. Nah, jadi ini penjelasan singkat mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la adwa wala tiarah wala hamah wala safar ya. Nah, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.